Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhir pekan ini kita bisa berkumpul dan juga diberi kesempatan untuk bertatap maya ya dan berdiskusi bersama di acara Ngopi Part 15 yang mengusung tema Setahun Prakerja, Bagaimana Realita Harapan Menuju Sumber Daya Manusia Indonesia yang Berkualitas Menuju Bonus Demografi 2045. Pada kesempatan kali ini, saya Mila Fitri Aulia sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini dan ditemani oleh dua narasumber yang mewakili dua pihak. Pertama adalah masyarakat yang menerima prakerja. Ada Kak Restu Adina Baban, SE. Halo, salam Kak. Bagaimana kabarnya? Halo Mila. Ya, alhamdulillah puji Tuhan sehat. Alhamdulillah ya Kak. Kemudian untuk narasumber yang kedua itu ada dari pihak akademisi yaitu Pak Dr. Ade Komaludin, SE, MSc. Salam Pak, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Alhamdulillah. Pertama, sebelum memasuki sesi diskusi, akan terlebih dahulu dipaparkan mengenai tema yang diusung terlebih dahulu. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Februari 2021, jumlah angkatan kerja di Indonesia capai 139,81 juta orang. Menurut BPS, kini terdapat 19,10 juta orang atau 9,30% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 itu sebanyak 1,62 juta orang. Bukan angkatan kerja karena COVID-19 terdapat 0,65 juta orang. Sementara orang yang tidak bekerja karena COVID-19 ini sebanyak 1,11 juta orang. Banyak sekali gitu dari angkatan kerja yang mengalami pengangguran. Dari modal yang begitu banyak, tentunya Indonesia seharusnya sudah termasuk pada negara yang maju. Namun raksasa ada 20 atau 30 ke depan akibat adanya bonus demografi itu sendiri. Nah, sumber daya manusia negara Indonesia ini masih dalam level rendah gitu. Seperti yang dikutip oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PNN, atau Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa mengatakan bahwa daya saing sumber daya manusia di Indonesia ini masih tertinggal dan berada pada peringkat ke-50 dari 141 negara. Masih ada di bawah Malaysia dan juga Thailand. Hal ini mungkin salah satu yang menjadikan pemerintah untuk mengeluarkan sebuah kartu yang disebut dengan Kartu Prakerja. Kartu Prakerja ini sendiri merupakan akselerasi yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kartu ini sebetulnya sudah diluncurkan pada tahun lalu, yaitu pada Agustus 2020, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa prakerja ini disiapkan untuk pencari kerja, pekerja yang diberhentikan atau di PHK, atau yang akan dipindah kerjakan dengan syarat lebih dari 18 tahun, berwarga negara Indonesia, dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Nah, tentunya kartu prakerja ini juga tidak terlepas dari pro kontranya masyarakat, sehingga Bapak Presiden Joko Widodo juga menegaskan dan menjelaskan bahwa halnya, kartu prakerja ini bukan semata-mata untuk menggaji pengangguran, namun untuk bantuan biaya pelatihan vokasi, dan memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mempersiapkan angkatan kerja dan menyerap atau untuk menjadi entrepreneur. Sedangkan yang kedua, yaitu meningkatkan keterampilan para pekerja dan korban PHK untuk reskilling ataupun upskilling agar makin produktif dan meningkatkan daya saing. Nah, saya masuk ke narasumber yang pertama, yaitu Kak Restu Adina Baban, sebagai masyarakat yang menerima kartu prakerja ini sendiri gitu.
setahun berlalu, bagaimana sebenarnya dari program Kartu Prakerja berjalan sejauh ini, Kak, menurut Kakak? Oke, makasih ya Mila dan semuanya. Selamat sore dan Pak Ade, izin ya Pak ya. Ya, monggo. Ya, jadi perkenalkan saya Restu Adina Baban dan sebenarnya saya itu Hilang. sudah menerima prakerja bantuan dari klarifikasi yang melihat program ini saya sudah terima itu di gelombang 4 dan manfaat yang saya terima mungkin nanti akan jelaskan lebih lanjut. Dan untuk kartu prakerja ini sebenarnya saya tahu itu kan dari janji politiknya Pak Jokowi pada Pilpres 2019, di mana salah satunya prakerja juga ada kartu Indonesia Pintar dan kartu Prasejahtera seperti itu ya. Dan yang tujuannya yang saya tahu ya, tujuan itu adalah untuk membentuk SDM yang lebih produktif gitu. Maksudnya dana ini diberikan dari negara dalam rangka untuk tujuan yang produktif begitu, bukan untuk yang konsumtif. Nah, dan tadi juga Mila sudah membahas mengenai demografi. Kalau kaitannya yang saya alami mungkinnya betul sih untuk yang saya terima pelatihan yang disediakan di berbagai platform yang disediakan, yang bekerja sama dengan prakerja, tim prakerja itu memang benar-benar bisa mereskill, mengupskill seperti itu. Nah, oke, untuk skenario yang pertama saya itu menerima di Mei 2020 gelombang keempat. Kemudian setelah saya lolos itu tentunya ada persyaratan yang harus saya lengkapi. Yang pertama foto KTP, kemudian juga ada data-data seperti orang tua, penghasilan orang tua, kemudian status saat ini seperti apa. Nah, kebetulan pada Mei 2020 itu adalah 2 bulan atau 3 bulan setelah saya lulus dari program sarjana di Universitas Siliwangi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Gitu. Dan pada saat itu juga status saya masih pencari kerja lah istilahnya. Kalau dibilang pengangguran terbuka ya, pengangguran terbuka gitu. Dan saya benar-benar terbantu kalau dibilang pada saat itu untuk prakerja ini. Setelah lolos saya diberikan uang digital dalam bentuk digital, yaitu 1 juta dari pemerintah yang harus dihabiskan dalam waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu ini kita harus membeli pelatihan dari platform yang tersedia, dan pada saat itu kebetulan saya memilih platform dari Skill Academy yang bekerja sama dengan pemerintah itu mengenai kayak bagaimana sih realita di dunia kerja seperti itu, kayak interview seperti apa, kemudian bagaimana sih presentasi di depan customer seperti itu. Dan juga tentunya saya juga mengambil kelas-kelas yang berhubungan dengan industri 4.0 ya, yang dibutuhkan seperti kelas IT. Saya itu mengambil kemarin itu gimana sih kebetulan saya ada hobi desain. Saya ngambil kelas desain itu ada Photoshop sama Corel Draw. Jadi di samping saya adalah seorang jurusan ekonomi, maksudnya lulusan ekonomi, saya juga bisa menambah skill saya dengan skill IT seperti itu. Jadi saya nggak bakalan stuck di kemampuan saya yang ekonomi. Walaupun sebenarnya yang saya harapkan itu salah satu dari program pemerintah ini, dari prakerja ini, saya pengen ada gitu sertifikasi dari jurusan ekonomi. Misalnya saya itu mengharapkan secara pelatihan secara offline, tapi pada saat itu kan kondisinya pandemik ya. Jadi misalnya dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi seperti itu, pengen gitu ada misalnya kayak kalau sertifikasi ekonomi itu kayak kalau ekonomi pembangunan, ekonometrik, ahli dalam ekonometrik gitu ya. Kemudian juga misal pengelola keuangan daerah itu kan ada sertifikasinya. Saya pengen gitu ada sertifikasinya secara resmi dari pemerintah melalui prakerja ini. Tapi memang pada situ mungkin karena masih dalam merintis atau awal dari prakerja itu, jadi masih banyak kekurangan di mana-mana gitu. Tapi semoga mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih baik lagi.
Kemudian setelah saya menyelesaikan pelatihan itu, saya itu diberikan insentif ya. Insentif itu diberikan secara berkala dalam 4 bulan, yaitu dari bulan Juni, karena saya awalnya diterima di bulan Mei, maka saya terima untuk insentif pertama itu di bulan Juni sampai dengan September, berarti Juni, Juli, Agustus, September. Nah, kalau bisa dibilang, Karos itu gimana sih manfaatnya atau dikemanakan nih insentifnya gitu ya. Kalau bisa dibilang, kalau perencanaan mungkin perencanaan kita pengen gitu ya, menabung uang ini, insentif ini untuk modal ya, untuk entrepreneur gitu ya, atau mungkin modal yang lain gitu, yang produktif gitu. Tapi ternyata mungkin ini pengalaman pribadi saya, mungkin yang lain yang udah menerima prakerja mungkin ada pengalaman yang lain. Karena 600.000 per bulan itu diberikannya nggak sekaligus gitu, jadi kadang-kadang ada timbul apa ya namanya perilaku manusia ya, human behavior gitu ya. Ada perilaku kayak 600.000 ini gimana kalau dimanfaatkan ke yang lain gitu. Jadi kayak ada perilaku konsumtifnya seperti itu. Nah, mungkin nanti ini juga menjadi salah satu apa ya yang menjadi evaluasi nanti ke depan juga dari pihak pemerintah dan prakerja, atau mungkin sudah gitu, sudah dibuat survei gitu. Nah, itu yang bikin saya itu memanfaatkan insentif ini nggak maksimal. Tapi kalau dibilang ada manfaatnya, ada, yaitu pelatihan yang saya ikuti itu bisa membuat saya bekerja kemarin tuh di Susi Air gitu ya untuk yang pertama, kemudian juga ke Ruangur, dan kalau bisa dibilang perjalanannya untuk yang prakerja ini, setelah ada prakerja ini bisa membantu mulus untuk diterima di dunia kerja seperti itu. Tapi memang itu tadi kekurangannya ya, perilaku konsumtif dari manusia itu gitu. Nah, kemudian tadi udah insentif, ada juga diberikan uang dari survei, mengisi survei ya, ada 3 survei yang saya isi itu mengenai manfaat ya, istilahnya kayak evaluasi dari program prakerja ini lah. Gimana sih sebenarnya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa gitu. Dan secara keseluruhan kalau bisa dibilang emang prakerja ini yang saya rasakan itu ya, kalau dibuat presentasi itu 70-75% lah manfaatnya untuk saya seperti itu. Dan untuk penggunaan sertifikatnya kan katanya dari pihak prakerja itu, sertifikat itu sebenarnya bisa nggak sih dipakai buat melamar kerja gitu. Kalau bisa dibilang bisa, tapi yang saya rasakan sih setelah saya berikan gitu ya, maksudnya saya cantumkan sertifikat itu kayaknya kurang berpengaruh sih, kurang kuat gitu. Makanya tadi saya bilang kenapa sih nggak ada lembaga sertifikasi yang kayak sesuai dengan jurusan kita, misalnya tadi ekonomi gitu kan. Kalau mungkin ahli-ahli IT yang udah jurusan IT terus ngambil pelatihan IT, mungkin itu bisa berpengaruh ya. Tapi kalau kayak saya yang pengen nambah skill ini kurang berpengaruh seperti itu sih. Nah, itu sih sejauh ini kalau dibilang manfaatnya setelah setahun ya, puji Tuhan ya, saya sudah diterima kerja sih. Ada dua perusahaan yang menerima kerja setelah adanya prakerja, seperti itu sih Mila. Baik, terima kasih pada Kak Restu yang sudah menjelaskan dan juga berbagi pengalaman mengenai bagaimana prakerja kemarin begitu. Mungkin menanggapi hal tersebut berdasarkan evaluasi fakta yang terjadi di lapangan mengenai 1 tahun berjalannya kartu prakerja ini, apakah akan relevan untuk mencapai tujuan dari prakerja itu sendiri untuk menghadapi bonus demografi Indonesia Emas di tahun 2045? Mungkin saya akan berpindah ke narasumber yang kedua terlebih dahulu. Bagaimana menurut Pak Ade Komarudin selaku akademisi menanggapi hal demikian? Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya yang saya banggakan. Saya hormati Restu Nababan ya.
Angkatan 2019, lulus 2019 ya? 2016 Pak. Lulusnya 2016? Lulusnya 2020 Pak. Oh 2020 ya, 2016 ya. Kita sering bersama-sama ya, sering ketemu dengan atas nama dulu itu PMK Pak. atau ketemu atas nama mahasiswa bidik misi ya, bidik misi enggak, Resto? Iya Pak, tapi saya nggak gabung di organisasinya, tapi lebih ke BEM-nya Pak. Mungkin ke Oh, iya. BEM. Ya. Ya, maksudnya kita bukan sekali dua kali ketemu ya. Iya Pak. Ya memang pembimbingnya bukan saya dulu. Ya alhamdulillah sekarang ikut kartu prakerja, terus pelatihan, terus sekarang diterima di 2 perusahaan. Barusan perusahaan apa? Susi Air sama Ruang Guru Pak. Oh, Susi Air ya, Susi Air dan Ruang Guru. Susi Air itu ya dia orang Pangandaran ya, sedaerah dengan saya, Ibu Iya. Susi ini. Saya tahu persis waktu kecilnya Bu Susi karena adik kelas saya tuh ya, dia SMP, saya SMA. Tapi lupa lagi kayaknya dia ke saya. Karena dulu juga ketemunya tidak sering. Ya, kalau kita evaluasi, memang ada survei ya. Ada survei dari BPS, mungkin nanti saya bisa memperlihatkannya. Tapi secara umum, memang kartu prakerja ini sebetulnya secara teoritis sudah tepat ya. Ya orang mau bekerja ini kan mesti dilatih dulu supaya tidak mismatch ya, supaya keahlian skill yang dimiliki cocok dengan pekerjaan yang nanti akan digeluti. Tapi memang menurut beberapa informasi ada beberapa kelemahan ya dari kartu prakerja ini. Ya, orang dilatih tapi si penempatannya belum pasti. Nah, itu memang kata kuncinya di situ. Ya, kartu prakerja aja tidak matching ya, apalagi prodi. Prodi lebih jauh lagi itu, prodi kartu prakerja. Jadi memang ini perlu evaluasi, mengurangi mismatch ya, artinya kecocokannya harus betul-betul diperhatikan. Makanya ada kritikan kartu prakerja itu di situ lemahnya. Jadi orang dilatih, tapi nanti setelah dilatih mau kemana? Memang pemerintah juga sama bingung, apalagi pas kondisi COVID ya. Karena diluncurkannya maksud saya itu bulan Februari ya, bukan Agustus kalau nggak salah. Februari diluncurkan. Terus COVID, jadi bingung juga pemerintah itu mau menyalurkannya kemana, wong usaha yang ada aja pada collab, pada terjadi PHK di mana-mana. Jadi akhirnya ada semacam konversi tujuan. Jadi yang penting ya pemerintah membantu, terus di situ ada untuk konsumsinya. Jadi apa ya? Kalau diputus, diberhentikan sih enggak, program itu tetap berjalan, bahkan ada evaluasi dari BPS bagus juga ininya. Kalau boleh saya ingin share screen ya supaya datanya kelihatan. Ada nggak? Ada Pak, ada. Nah, datanya nanti saya di bawah kalau nggak salah. Nah ini nih hasil surveinya. Ya, sebanyak 88,9% penerima kartu pekerja yang menyelesaikan pelatihan mengatakan program kartu pekerja meningkatkan keterampilan. Nah, insentif kartu prakerja umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu 80%. Ya, artinya memang dalam kondisi COVID sebetulnya yang paling relevan itu kan membantu orang langsung untuk bisa bertahan hidup. Artinya diberikan cash transfer untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Jadi pelatihan itu ya relatif bagus sih bagus, tapi saatnya kurang pas. Orang dilatih
dulu kan orangnya lagi butuh makan, butuh hidup sehari-hari. Ya pelatihan bisa, hanya aplikasinya nanti penerapannya, penyalurannya itu yang berat gitu. Itu hebat kalau bisa membuka lapangan kerja dalam kondisi COVID itu. Orang berteriak semua gitu ya, pengen bisa bertahan, struggle dalam menghadapi hidup ini. Nah makanya memang pemerintah itu kewalahan, udah berbagai strategi yang dilakukan, tetap saja misalnya hasilnya nggak maksimal. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan yang diutamakan kesehatan. Jadi kalau suruh pilih kesehatan dan ekonomi, kelihatannya pemerintah condongnya ke kesehatan gitu ya, yang paling utama. Makanya muncul PPKM level 1, 2, 3, 4 itu ya kelihatannya pilihannya ke kesehatan. Jadi kalau secara teori itu kan trade off ya, trade off antara kesehatan dengan ekonomi. Mana yang harus dipilih? Nah, dengan berat hati trade off itu memang begitu, memilih kesehatan karena berkaitan dengan life saving, dengan nyawa manusia, dan kenyataannya memang nyawa manusia udah ratusan ribu yang meninggal. Itu konteks kartu prakerja ya. Jadi ada hasil survei BPS nih, Sakernas. Nah, yang selanjutnya tadi disinggung-singgung juga ada bonus demografi ya. Memang bonus demografi itu saya pernah menyampaikan juga sih dalam kuliah ya. Jadi dalam usia 15-64 tahun itu bonus demografi ini jumlahnya lebih banyak. Jadi usia saudara kan usia 20-an ya. Dari mulai 15 sampai pensiun nanti 65 itu kita akan mendapatkan bonus demografi. Artinya usia produktifnya lebih banyak. Nah, ini banyak implikasinya nih. Saya menulis di sini ada beberapa implikasi yang bisa kita lihat nih. Misalnya, nah ini implikasi bonus demografi. Positifnya nih, usia produktif kan lebih banyak. Tadi yang 14 sampai 64, yang 15 tahun sampai 64 tahun lebih banyak. Nah ini positifnya kalau mereka dibekali dengan ilmu-ilmu yang praktis, skill yang memadai, ya mungkin mereka bisa hidup layak gitu ya. Nah, positifnya juga angka dependensi rasio ini akan kecil ya, atau orang yang produktif menanggung jumlah orang yang tidak produktif itu perbandingannya lebih banyak yang produktif. Nah, peluang laju pertumbuhan ekonomi akan naik. Lagi-lagi ini kalau memang si usia yang produktifnya memiliki kemampuan, memiliki skill, memiliki kemampuan human capital yang memadai. Kreativitas bisa tumbuh, human capital membaik bila dikelola dengan baik, pangsa pasar meningkat karena usia penduduk produktif dan konsumtif. Pangsa pasar meningkat karena usia penduduk yang produktif dan juga konsumtif. Jadi produktif dan juga konsumtif artinya tidak bisa dipisahkan. Orang produktif ya tetap sama konsumtif gitu ya. Kalau produktif saja tidak konsumtif nggak lazim. Ya artinya ketika dia produktif tetap konsumtifnya itu ada gitu ya. Tidak karena produktif lantas tidak ada konsumtif. Jadi usia produktif banyak otomatis konsumtif juga tinggi. Nah karena konsumtifnya tinggi ini punya peluang pasar yang bagus kalau mereka dilayani. Ya dari sisi konsumtif itu dengan teorinya efek multiplier itu bisa meningkatkan bisa meningkatkan produksi, bisa meningkatkan pendapatan, dan akhirnya pangsa pasar juga terdongkrak. Nah, negatifnya memang pengangguran bisa naik bila LPE-nya tidak naik. Beban negara juga akan naik bila penduduk produktif tidak mendapatkan pekerjaan. Terus kerawanan sosial bisa menjadi ancaman bila bonus demografi tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang memadai. Nah, bila tidak mampu mengelola bonus demografi, maka akan berpengaruh terhadap kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. Jadi banyak implikasi yang positif dan juga
negatifnya ketika memang bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik. Oke, ini mah Indonesia emas ya. Kita membahas Indonesia emas juga enggak? Iya Pak, membahas juga. Ya, kalau masih ada waktu saya ngobrol. Iya, silakan Pak, bisa dilanjut. Ya, Indonesia emas ini kan kalau saya usia hampir 60, nanti tambah 2045 ya, mungkin 25 tahun lagi, nggak tahu mengalami atau enggak. Ya, tapi yang lebih banyak akan mengalami adalah generasi saudara, ya, generasi yang tadi dalam lingkaran bonus demografi. Nah, artinya generasi saudara yang nanti akan mengisi gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan kalau kita nanti mencapai Indonesia emas atau 100 tahun usia kemerdekaan ini? Nah, ini nih ada beberapa yang mungkin bisa menjadi solusi. Ya, saya pernah menyampaikan juga dalam kuliah, itu ada perbaikan human capital. Ya, perbaikan mengenai knowledge, ini ya, mengenai knowledge, mengenai healthy, kesehatan, ya, honesty, kejujuran, pengetahuan, kesehatan, kejujuran, creativity, intelektual atau intelligence, ya, kecerdasan intelektual, terus skill, ini yang tadi dilakukan pelatihan-pelatihan, terus experience, E-nya experience, dan C-nya, C-nya credibility. Ya, jadi knowledge, honesty, healthy, creativity, intelligence, skill, experience, and credibility. Nah, itu faktor yang saya kira bekal yang utama menghadapi nanti bonus demografi. Nah, ini hal-hal yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8 ini sebetulnya turunannya. Memiliki kecerdasan yang komprehensif, saya kira ini dari knowledge, dari intelligence. Nah, terus produktif, kreatif, dan inovatif tadi disebut ada C, ya, kreatif. Damai dalam interaksi sosial, ya, itu punya kecerdasan sosial, ya. Terus sehat, menyehatkan, ramah terhadap lingkungan, saya kira juga ini kecerdasan. Menjadi manusia unggul, ya, ini juga human capital, knowledge, dan futuristik, mempunyai wawasan ke depan. Ya, kemarin itu ada ceramah ya, Anda ikut nggak? Ini Pak Rektor IPB ceramah di Unsil, khususnya di Pasar Sarjana, mungkin ada yang ikut. Ya, itu tentang bagaimana peranan entrepreneurship pada generasi yang akan datang. Dan akan ada ilmu-ilmu yang ke depan mungkin akan hilang, ya. Salah satunya bukan hilang ya, fungsinya mungkin menurun. Nah, salah satu contohnya adalah ilmu akuntansi katanya. Jadi akuntansi itu, ya, itu ke depan mungkin bisa digantikan dengan teknologi. Ya, kayak misalnya sekarang pembukuan, ya, laporan keuangan kan itu sudah bisa diselesaikan dengan mesin. Nah, itu kalau lihat ke depan. Nah, katanya itu ada sebuah buku, The End of Accounting, katanya tahun 2030 itu accounting ini nanti profesinya akan hilang katanya. Itu berdasarkan buku The End of Accounting. Nah, terus selain melihat ke depan juga sadar akan sejarah perjuangan bangsa. Nah, ini kehancuran negara di beberapa negara di Timur Tengah, gitu ya, konflik agama, konflik kesukuan, dan berbagai kepentingan. Mungkin salah satunya tidak menyadari akan sejarah, akan budaya bangsa, akan perjuangan bangsa. Ini penting bagi kita. Nah, yang ketujuh, memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang terakhir, kokoh dalam ideologi bangsa. Ini akan menjadi perekat dalam menghadapi generasi emas tahun 2045. Nah, saya kira begitu kalau dari saya. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi.
Saya membaca sebuah artikel dari peneliti Senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Ibu Eni Srihartati meminta agar program Kartu Prakerja ini sebetulnya dihentikan gitu secara total. Mengingat usulan ini tuh keluar karena terbatasnya dana yang tersedia memang di kas pemerintah gitu. Lebih baik dana ini disalurkan katanya ke bantuan sosial yang memang anggaran untuk program bantuan sosial yang ada itu masih belum menjangkau secara luas masyarakat yang terdampak COVID-19 gitu. Mengingat saat ini masyarakat lebih membutuhkan uang tunai gitu untuk menyambung hidupnya sekedar buka usaha kecil. Nah, saya kira tingkat urgensi dari program ini belum dibutuhkan pada saat ini. Jadi kalau menurut Bapak sendiri gitu, apakah memang sebaiknya Kartu Prakerja ini diteruskan ke gelombang-gelombang selanjutnya atau memang lebih baik disalurkan ke bantuan sosial saja, Pak? Mungkin terlebih dahulu bisa dijawab oleh Kak Restu terlebih dahulu, nanti dilanjut oleh Boleh, Pak. Oh, jadi Ya, Restu dulu. oke. Tadi soalnya Mila bilang ke Pak Ade. Oh iya, mohon maaf. Ya terlebih dahulu saya pengen tahu dulu deh dari Kakak. Oke. Oke, mungkin pendapat dari masyarakat biasa ya, masyarakat Indonesia, karena saya sudah jadi masyarakat sekarang. Kalau dibilang kelanjutan atau layak nggak sih dilanjutkan prakerja ini? Kalau dari analisis pribadi saya sih, kalau dibilang prakerja ini kan kayak satu paket yang lengkap ya. Istilahnya kalau dibilang, mohon maaf, kalau subsidi secara langsung untuk tujuan yang konsumtif, dan dibandingkan dengan prakerja sebenarnya memang bisa dibilang lebih unggul prakerja gitu. Kenapa? Karena prakerja ini ada sisi kayak diberikan nih pilihan, kamu mau memaksimalkan pelatihan ini atau enggak, seperti itu. Dengan dibandingkan kalau misalnya bantuan sosial itu kan murni duit nih duit ya dimanfaatkan konsumtif seperti itu. Jadi nggak ada pilihan, ya udah konsumtif aja gitu. Jadi kalau dibilang kelanjutan dari sisi analisis saya pribadi, ya ada baiknya ini dilanjutkan gitu, tapi dengan catatan ada pengawasan gitu. Nah, pengawasan ini yang kadang-kadang di negara kita ini apa ya, bisa dibilang kurang lah istilahnya, atau mungkin kapabilitas dari pemerintah nggak bisa mengawasi secara keseluruhan ya. Misalnya nih target dari prakerja ini ada 5,4 juta misalnya di tahun ini misalnya. Nah itu kan pemerintah kan punya keterbatasan nih dari segi SDM untuk mengawasi semuanya. Jadi memang kalau bisa dibilang kerjasama antara masyarakat yang menerima prakerja dengan pemerintah harus sama-sama ini ya. Maksudnya ada interaksi lah istilahnya. Kamu diberikan manfaatnya, ya manfaatkan yang maksimal, dan pemerintah juga istilahnya memaksimalkan pengawasan seperti itu, jangan sampai ada kecolongan seperti itu. Harus sama-sama bekerja sama gitu. Nah itu sih pendapat saya, Mila. Baik, terima kasih banyak Kak Restu Adina Baban. Selanjutnya mungkin ke Pak Ade, bagaimana ya pandangan mengenai hal tersebut gitu? Apakah kartu prakerja lebih baik diteruskan atau mungkin diberhentikan saja dan disalurkan bantuannya ke bantuan sosial masyarakat? Ya, ada pepatah ya, boleh saya menggunakan pepatah dulu. Kalau ada tikus di lumbung padi, jangan lumbungnya dibakar kan? Atau ada kalau dalam kaidah fikih, kalau tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan dibuang seluruhnya. Itu ada kaidah fikih. Layutrokukulu. Jadi kalau tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan dibuang semuanya. Jadi kalau menggunakan prinsip itu dua pepatah, kayaknya sih dilanjutkan itu lebih bijak gitu ya, lebih bijak daripada di stop sama sekali seperti tidak ada fungsi sama sekali. Padahal ini fakta Restu kan mengatakan banyak manfaatnya. Terus hasil survei BPS juga banyak manfaatnya. Hanya memang kondisi sekarang aplikasinya itu yang agak susah. Tapi
menjadikan orang punya pengetahuan, punya ilmu, punya skill dalam kondisi sekarang kan boleh-boleh saja. Nah, terus juga nanti bantuannya dimakan sebagian dan sebagian misalnya digunakan tadi ada untuk survei ya, untuk biaya apalagi tadi ya, latihan ya nggak apa-apa. Jadi bagi saya yang bijak itu dilanjut gitu kan. Apalagi sekarang trennya kelihatannya ini COVID ini kan menurun ya. Jadi ada kemungkinan ini kartu ini bisa berfungsi lagi. Ini kondisi ekonomi sudah mulai menggeliat lagi ya, pertumbuhan ekonomi mulai naik lagi. Jadi ini harus siap-siap kartu prakerja ini diefektifkan. Jadi tidak dibuang 100% tapi dievaluasi. Kalau ada kekurangan, kelemahan, memang biasanya apapun ya yang dilakukan program yang baik itu selalu begitu. Nah ini lagi-lagi ada pepatah, kalau Anda tanam padi biasanya ada rumput yang tumbuh, kan gitu. Tapi kalau misalnya padinya dibakar sekalian, kan nggak bijak juga gitu ya. Jadi memang tinggal diambil aja yang jeleknya dibuang, yang bagusnya dilanjutkan. Ya, nanti ketika saatnya sudah pas, tepat, ya kita lakukan dengan optimal. Saya kira begitu kalau dari saya. Sebenarnya ini izin bertanya ya, untuk perihal prakerja sendiri, tadi menurut Pak Ade, bagaimana sih kartu prakerja dan evaluasi yang efektif itu seperti apa? Karena kalau dilihat-lihat ya, sepertinya untuk prakerja ini penyaluran dana itu lebih banyak ke mitranya ataupun kepada platform digital sebagai istilahnya kerjasamanya seperti itu. Dan ke masyarakat individunya tuh sedikit jatuhnya ke masyarakat. Karena kalau dilihat lihat lagi sesuai dengan data di sini yang saya baca ada 5,6 triliun yang dibagikan secara cuma-cuma untuk 8 platform digital untuk membantu istilahnya ngawasi dan memberikan evaluasi terhadap penyampaian materi-materi yang disampaikan kepada individu, sementara individu hanya mendapatkan ya jatuhnya sebesar 2,55 juta, 2,550 ribu rupiah. Nah, berdasarkan hasil ini kita melihat yang mendapat kartu prakerjanya saja itu hanya 3 juta orang sampai dengan saat ini. Seperti itu. Jadi apakah di sini istilahnya enggak efektifnya tuh karena makanya tadi ada istilahnya yang sudah disampaikan moderator, ada penelitian yang menyebutkan lebih baik disumbangkan langsung karena melihat pembagian uang tersebut jatuhnya ke istilahnya kepentingan pribadi, ke kan sampai ada kasus tuh Pak Yu, yang katanya sama ya itulah salah satu startup yang bikin pelatihan online tersebut. Nah, yang efektif itu sebenarnya yang seperti apa gitu Pak? Saya ingin tahu saran dari Pak Ade itu sendiri seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi saja oleh Pak Ade mengenai pertanyaan dari Kak Genandi tersebut. Dipersilakan. Langsung? Ya, bisa langsung saja Pak Ade. Oke, tadi kalau data sampai saat ini kayaknya bukan 3 juta sih, kalau boleh tadi saya menyampaikan data itu 5 juta penerima ditambah 3,8 atau apa ya, udah sampai 8 jutaan ya penerima manfaat kartu prakerja ini. Jadi mungkin beda sumber ya, sebetulnya ada di PowerPoint saya, atau boleh saya buka lagi itu ininya, share screen saya. Enggak Pak, boleh. Ada data nih di sini. Sebelumnya bahwa sebanyak 18% penerima kartu prakerja mengaku telah memperoleh peningkatan keterampilan. Jumlah yang menerimanya mana? Nah ini 8,31 juta. Jadi bukan 3 juta ya, ini data yang Anda bisa di searching di alamat ini. Jadi
angkanya jauh lebih banyak apa yang disampaikan di berita ini. 8,31 juta orang. Nah, terus tadi disampaikan juga ada semacam apa ya? Semacam kalau selingkuh selingkuh proyek sih mungkin nggak masuk kategori itu karena lelangnya saya kira terbuka ya. Memang kadang di lapangan sih suka beda dengan perencanaan. Ya karena ini pelatihannya online ya, banyaknya online pelatihannya. Jadi memang pasti menggunakan mitra-mitra yang memang sudah punya track record di situ. Nah, ada orang yang menilai itu jatuhnya ke mitra khusus, ya mungkin persepsi ya. Ya, ke startup yang khusus, ya itu memang pernah dihebohkan seperti itu. Artinya itu kan di lapangan ya, implementasinya seperti itu. Itu yang salah satunya harus dikoreksi ya, berarti nanti harus didesain ulang cara lelang proyeknya supaya betul-betul tepat kepada kepada pihak rekanan yang betul-betul profesional, terlepas dari unsur politik, terlepas dari unsur kedekatan dan seterusnya. Itu mungkin harus dievaluasi. Lagi-lagi tadi ya, artinya kalau ada tikus di lumbung padi, ya tidak boleh semuanya di bumi hanguskan. Jadi identifikasi yang kurangnya di mana gitu ya. Jadi bisa diidentifikasi ya, satu tadi dalam dalam mengurangi mismatch. Artinya orang yang dilatih itu harus nanti dialokasi, ditempatkan pada industri, katakanlah industri unggulan yang sudah disediakan. Nah itu satu, mungkin harus dievaluasi nanti penyalurannya. Yang kedua pelaksananya, ya jangan terkait dengan unsur politik, tidak terkait dengan kedekatan. Nah itu juga harus dievaluasi, boleh diberikan kritik. Nah hal-hal lain yang kelemahan-kelemahannya juga itu harus terus diperbaiki. Nah karena begini, kan seperti sekarang, pendidikan itu kan sama melatih orang. Kenapa itu tidak langsung aja uang kuliahnya UKT-nya diberikan ke mahasiswa untuk makan? Kan nggak begitu. Tetap saja belajar harus jalan. Kan gitu. Kalau bikin praktisnya UKT bidik misi udah aja dikasih buat makan gitu, jangan dikembalikan lagi. Kan logikanya hampir sama seperti itu. Ya artinya pendidikan harus tetap jalan, pengembangan sumber daya manusia tetap jalan, bahkan itu yang akan menjadi kunci dalam membangun bangsa nanti pada era era Indonesia emas itu. Kita lagi-lagi sering menyampaikan kasus Jepang ya. Jepang itu dulu di tahun 1945 kan hancur sehancur-hancurnya tanahnya. Nah, tapi dia tetap bertahan, nggak peduli dengan tanah yang tandus, tapi dia berpikir sumber daya manusia ini harus diselamatkan. Kan gitu. Yang ditanya guru katanya, masih adakah guru? Atau sudah habiskah guru? Nah ini kan, ini kebetulan Restu di ruang guru. Itu sangat strategis sekali gitu. Jadi kita berangkatnya tahun 45 sama, Indonesia berangkat dari plus sumber daya alam ya. Jepang berangkat dari minus sumber daya alam. Tapi dia unggul dalam sumber daya manusia. Jadi jangan sampai karena gara-gara COVID kita lupa pengembangan sumber daya manusia. Jadi pengembangan human capital ini harus tetap dilakukan walaupun dalam kondisi sekarang COVID. Kan gitu. Pendidikan ini harus tetap jalan. Kan kita berupaya semaksimal mungkin supaya pendidikan walaupun dengan cara apapun tetap jalan. Sampai kadang kita miris ya, ada anak-anak yang belajar di dekat kuburan gitu ya, cari sinyal di pegunungan. Kalau ekstrimnya ada orang belajar di atas genting gitu ya, cari sinyal. Nah itu apa? Saking pentingnya sumber daya manusia, tidak boleh terlewatkan, tidak boleh terlupakan. Jadi kalau pengembangan sumber daya manusia dalam kondisi COVID sekarang tetap disupport, tetap didukung, memang harus begitu. Artinya kita harus seimbang lah. Artinya antara pengembangan sumber daya manusia dengan
belanja konsumtif ini harus seimbang, tidak terlalu ekstrim ke sebelah kiri atau ekstrim ke sebelah kanan. Ya, keseimbangan itu kan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama manapun, saya kira. Keseimbangan antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan spiritual ini harus seimbang. Ya, kebutuhan antara tadi pendidikan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, ya dengan misalnya sisi konsumtif secara langsung. Saya kira begitu kalau dari saya. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin dari Kak Restu Adi Namaban ingin menambahkan bagaimana Kak? Atau ada tanggapan dari teman-teman juga dari Kak Restu Adi Namaban terlebih dahulu, mungkin ada tanggapan atau... Oh iya, sedikit sih paling kalau lengkapnya tadi Pak Adi udah sampaikan ya. Mungkin masalah slack antara pemerintah dengan ya rakyat lah istilahnya, kayak duit dari negara itu lebih besarnya diberikan malah ke platform itu ya, dengan cara misalnya nih saya ambil contoh yang platform biru misalnya, biru ya platform biru itu di tahun awal-awal lah istilahnya, mereka tuh 80% menguasai pasar dari, bukan pasar sih istilahnya, yang menerima prakerja itu ke mereka semua pelatihannya gitu. Nah itu memang jadi ada apa ya, kecemburuan sosial juga sih sebenarnya ya. Beberapa pihak ada yang merasa ini kayaknya di anak apa ya, dispesialkan, jadi mereka merasa terdiskriminasi gitu. Itu jadi salah satu fenomena sosial juga sih sebenarnya di Indonesia ini gitu. Tapi memang saya setuju sih kalau misalnya nanti ada evaluasi lagi itu, kalau boleh itu jangan sampai ada yang apa ya, yang berbau-bau politik lah istilahnya. Ya kalau bisa dimaksimalkan ke rakyat gitu, bukan uang rakyat dimaksimalkan ke rakyat lagi gitu. Jadi biar maksimal untuk kesejahteraannya gitu. Gitu sih Mila. Kars itu kan untuk sekarang ya program prakerja disesuaikan kembali dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Karena pada awalnya program prakerja ini ditujukan kepada istilahnya mah pekerja muda atau yang lulus S1, SMA, SMK dan sebagainya kayak gitu. Jadi pekerja muda lah. Tapi sekarang ketika masa pandemi ini ternyata program prakerja ini dialih fungsikan ataupun menjadikan solusi untuk membantu korban pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK ya. Dan juga kepada UMKM ataupun usaha mikro yang terdampak. Nah ini menurut Karestu sendiri sebagai sekarang sudah penerima, nah apakah ketika kemarin saja ketika ingin mendaftar yang awalnya hanya ditujukan kepada pekerja muda itu sangat sulit untuk didapatkan dan sekarang ditambah lagi variabel yang lain. Nah bagaimana sih tanggapannya gitu? Apakah ini harusnya dari UMKM itu ada porsi tersendiri ataupun dari pekerja muda juga harus ada istilahnya porsi sendiri dan tidak usah disatukan? Atau bagaimana gitu enaknya dari sebagai kita yang sebentar lagi saya juga akan lulus gitu, apalagi pekerja-pekerja muda yang lainnya yang sekarang juga masih bingung gitu mau kerja di mana dan ingin pelatihan seperti apa, tapi sekarang karena kondisi seperti ini semua terdampak ya, kita sekarang sama-sama susah seperti itu. Oke, makasih Genandi. Tanggapan saya ya, jadi kalau misalnya kartu prakerja sekarang udah lebih fleksibel gitu, maksudnya kalau persyaratannya dulu ya diutamakan yang masih nganggur dan lulus SMA ataupun yang baru lulus kuliah S1 gitu, itu diprioritaskan. Sekarang malah jadi merambat kemana-mana gitu. Nah itu kan kita udah tahu sendiri ya, kalau alasannya itu ya karena pandemik, situasi pandemik itu ya, jadi berbagai pihak jadi terdampak gitu. Jadi pemerintah juga kayaknya sebenarnya sudah banyak sih untuk bantuan sosial ini, dari masalah peningkatan UMKM gitu, yang kita tahu sendiri kan UMKM itu salah satu penyelamat apa ya, ekonomi kita gitu, biar nggak terpuruk gitu. Nah makanya kenapa ada dukungan juga mungkin sama mereka ya, mungkin pemerintah fokusnya juga ke peningkatan UMKM itu gitu. Tapi kalau dibilang gimana sih, apakah
harus ada klasifikasi ataupun pengelompokan. Ini khusus untuk yang angkatan muda, ini khusus untuk yang UMKM. Baiknya sih begitu, baiknya. Tapi kan kita tahu saat ini ya begitu kondisinya gitu. Tapi saya harapkan yang bonus demografi ya. Kalau kita mengarah ke bonus demografi dan generasi emas 2045 sih menurut saya, karena target dari bonus demografi itu kan 15 sampai 64 tahun yang usia produktif ya. Jadi kalau menurut saya ya UMKM juga itu kan maksudnya pengrajin UMKM atau yang bergelut dalam dunia UMKM itu kan masih di rentang usia 15 sampai 64 tahun. Jadi kalau memang kita mengacu pada dasarnya itu untuk supaya nggak terjadi bencana demografi, jadi saya sah-sah aja sih, maksudnya mereka juga dapat kesempatan yang sama ya. Kembali lagi bahwa kita masih rakyat Indonesia, masih masyarakat Indonesia dan mempunyai hak yang sama untuk diberikan untuk mengembangkan diri di Indonesia, gitu sih ya. Tapi ini khususnya kalau malah gini nih, aku mikirnya gini, karena kita ini generasi muda mungkin ya, apa ya, yang harusnya lebih kreatif karena digital sekarang ya, bahkan bikin konten di YouTube aja gitu bisa meraup duit misalnya berapa juta gitu lah istilahnya dari AdSense dan segala macam. Itu menurut saya harusnya generasi muda ini yang lebih kreatif gitu. Tapi mungkin banyak dari kita belum nemu flow-nya itu gitu. Dan saya harapkan generasi muda Indonesia ini bisa menemukan flow itu supaya menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia nanti untuk generasi emas 2045 gitu sih. Soalnya saya dengar-dengar juga teman saya itu daftar buat kartu prakerja sampai 2 kali, tapi dia nggak lolos. Itu gimana ya, Kak Restu? Oke. Berbagi ya sedikit. Kalau misalnya sebenarnya kalau masalah lolos atau enggak itu sebenarnya itu kembali lagi juga masalah rezeki ya. Masalah rezeki juga, tapi juga harus didukung sama administrasi kita gitu. Kenapa sih banyak banget yang gagal gara-gara misalnya masalah KTP nih, KTP yang buram atau ngeblur itu istilahnya. Kalau KTP yang ngeblur itu biasanya itu bakalan gagal. Sedikit aja ada kerusakan di KTP, satu titik aja tuh di karena sistem kan yang ini yang memindai gitu. Jadi harus benar-benar bersih itu. Kalau misalnya udah rusak tuh KTP-nya, kalau boleh diganti aja gitu KTP-nya. Kemudian juga pas ujian, sebenarnya ujiannya itu ya, ujiannya itu spoiler dikit itu ujian kayak apa ya, kayak matematika dasar, kemudian pembelajaran umum dasar lah istilahnya, PPKN dasar gitu. Dan yang udah merasakan mungkin di sini dari peserta mungkin yang udah pernah ujian tapi belum lolos. Nah itu kembali lagi ke masalah rezeki tadi gitu, sama administrasi itu sih. Kemudian nih satu lagi, jangan coba-coba mendaftar kalau misalnya masih kuliah tapi udah bisa daftar tapi nanti nggak bakalan lolos, soalnya bakalan terdeteksi masih di forlap diktinya kan masih ada NPM-nya gitu. Nah, mengenai kasus seperti itu yang Kak Restu katakan barusan, jangan coba-coba untuk mendaftar kartu prakerja saat lagi kuliah. Ini saya jadi keingetan gitu, ada teman saya yang dia itu memang berkuliah, namun juga kerja sampingan kayak all-shop kayak gitu. Nah, dia tuh coba-coba daftar untuk kartu prakerja dan dapat gitu, ternyata dapat kartu prakerja. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, karena memang sebelumnya saya juga baca di artikel ada revisi yang mengenai peraturan presiden yang awalnya nomor 36 garis miring 2020 menjadi 76 garis miring 20, itu tertuang katanya manajemen pelaksana kartu prakerja dapat melakukan tuntutan ganti kerugian atau tuntutan pidana apabila penerima kartu prakerja melakukan kecurangan. Nah, dalam hal itu tersebut, apakah termasuk ke dalam kecurangan atau bagaimana kira-kira, Kak Restu? Iya, kalau udah ada undang-undangnya sebenarnya itu ya pasti masuk ke kecurangan ya. Tapi ini masalahnya ada yang lapor nggak? Sebelumnya saya juga tidak tahu, tapi iya, ini setelah Kak Restu sendiri yang katakan barusan gitu, jadi saya teringat
pernah ada gitu teman saya itu dia ikut kartu prakerja katanya dapat juga soalnya pernah ngambil uangnya gitu buat itu kan yang awalnya tuh dipoto-foto dulu gak sih yang kayak kerjanya apa gitu kan Iya. tapi dia statusnya masih kuliah gitu. Nah, nah itu Nah kalau itu misalnya bagaimana ya kira-kira? kalau misalnya dilapor sih itu jadi dualisme ya. Jadi berbeda apa ya pandangan. Pertama bisa jadi itu kesalahan dari panitia prakerjanya gitu. Maksudnya waktu memindah itu kan jadinya masuk gitu, padahal sebenarnya nggak layak gitu kan. Dan juga kalau misalnya dilaporkan, jadi agak-agak janggal juga sih. Kalau dituntut kayak gimana kan panitianya yang salah. Gitu. Nah itu sih, jadi bakalan ribet sih. Tapi ada baiknya kalau belum layak sebenarnya, ya berikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Yang masih nganggur membutuhkan pekerjaan yang belum bekerja gitu, yang baru lulus. Ya biar mereka bisa meningkatkan skill mereka. Kalau kamu ada waktunya gitu, yang masih kuliah gitu. Iya betul. Jadi buat teman-teman di sini ya jangan coba-coba buat daftar gitu. Takutnya nanti kena tuntutan pidana. Kalau masih kuliah daftar kartu prakerja. Ini Pak, mungkin untuk di diskusi ini saya ada tambahan juga ataupun pertanyaan dari saya sendiri tuh mengenai prakerja ini kan emang canangannya itu yang sepengetahuan saya dari pemerintah itu langsung langsung ke personalnya. Dari situ kan kalau misalkan kita ngelihat realita yang sekarang yang emang banyak kecurangan lah ataupun ada sempat kayak yang bikin jasa buat ngedaftarin yang pasti diterima dan ada seperti itu dan sebagainya. Nah hal-hal yang emang berjurung kemanfaatan ataupun ke apa sih yang namanya pelatihannya itu kadang nggak ngikut atau dan sebagainya, yang penting dapat uangnya dan sebagainya. Nah hal-hal itu kan yang saya dapat gitu, bukan hanya ya di sisi lain dari pandemi yang emang kita butuh banget buat perekonomian uangnya itu, di sisi lain juga kalau menurut saya dari pemerintahnya sendiri harusnya melibatkan sektor pemerintahan kota gitu ataupun ke kecamatannya, ke pedesaannya seperti itu. Soalnya yang saya tahu dari kartu prakerja ini dikontrol langsung oleh pemerintah ke individual. Jadi yang apa yang dilakukan oleh individu sepengetahuan saya atau setanggapan saya nggak bisa gimana ya, nggak langsung gitu bisa dilihat oleh pemerintah, tapi oleh pihak pemerintahnya, tapi ya gitu aja ngegelintir orang yang emang pengen apa pengen itu ya udah gak bisa apa-apa lagi untuk pemerintah. Kalau misalkan si prakerja ini diturunkan lagi lanjut diturunkan ke bawah ke sektor pemerintahan yang di bawah yang di kota gitu, menurut saya agak bakal lebih terkontrol lah gitu untuk arah geraknya kemana, pelatihannya seperti apa, dan meskipun memakai cara itu kalau yang saya tahu biasanya dari pemerintah ke bawah kalau misalkan sisi baiknya langsung gitu ya dari pemerintah kebijakan ke masyarakat itu emang benar kebijakannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pakai kalau pemerintahan yang ke bawah kayak kota gitu biasanya suka ada sedikit perbedaan tergantung kebijakan dari kotanya sendiri, biasanya seperti itu sih. Itu mungkin sisi negatifnya ya kalau misalkan dikituin. Dan itu mungkin tanggapan dari saya mengenai pekerja ini. Kalau misalkan kita ngelihat ke yang tadi di tema itu akan ada bonus demografi dan emas, kayaknya agak kurang mungkin gitu untuk bisa nyampe kalau menurut saya pribadi, soalnya yang disampaikan oleh pemerintah itu berbenturan dengan apa sih yang namanya COVID-19 gitu. Jadi ya ini mungkin untuk persentase keberhasilannya agak kecil, tapi barangkali dengan ilmu ekonomi dan teori ekonomi yang emang bisa diterapkan dengan cara lain, mungkin ini bisa saja sih untuk menunjang ke depannya Indonesia kayak seperti apa. Itu mungkin dari saya untuk tanggapan ataupun gimana ya, pengen bicara sih mengenai prakerja ini. Barangkali seperti itu. Mila, Ibu Moderat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Baik Pak, mungkin pertanyaan saya mungkin sedikit ke sebelum dari adanya prakerja sebenarnya. Apabila kita melihat dari mekanismenya kan berarti ketika kita contohnya mendidik seorang individu dan dia akan mencari kerja, maka ada salah satu alternatif yaitu menggunakan prakerja. Nah, apabila mungkin kita bisa melihat bahwa apabila kita menggunakan mekanisme pasar contohnya dan juga menyikapi beberapa hal seperti tadi bagaimana kesiapan penerima kerja dalam kondisi COVID-19 ini dan juga bagaimana juga banyak orang yang di PHK. Maka dari itu kalau saya berpikir bahwa ketika kita membuat prakerja itu mungkin nanti bisa oleh Pak Ade juga diverifikasi apakah itu merupakan supply side daripada pendidikan kita. Apabila Ferdi melihat bahwa di sini kita punya dua permasalahan. Yang pertama adalah kita memiliki banyak sekali anak muda yang ingin mencari kerja. Maka dari itu kebijakan yang berbasis supply side dengan dibentuknya prakerja itu sedang dibuat. Namun di sisi lain di COVID-19 itu menginfeksi beberapa bisnis yang menyebabkan banyaknya PHK. Maka dari itu mungkin penerimaan pegawai pun akan lebih sedikit dibanding tanpa pandemi. Maka dari itu mungkin demand side-nya juga terganggu gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Jadi kalau kita melihat menjadi suatu mekanisme pasar lingkaran, pekerja itu diterima oleh bisnis sebagai demand side dan kita membuat prakerja sebagai supply side kepada pekerja untuk lebih terampil. Sedangkan di dua hal ini masih terjadi masalah sehingga tidak timbulnya keseimbangan. Ini menurut Bapak bagaimana Pak solusinya gitu? Itu yang pertama Pak. Lalu yang kedua ini ada salah satu isu yang menarik tentang tenaga kerjaan di mana kembali ke supply side, itu kebijakan mendatang itu kan katanya kita akan membentuk suatu sistem yang lebih terampil dalam pendidikan, yaitu seperti mahasiswa yang sudah mulai dikenalkan kepada dunia industri dengan pembentukan MBKM, dan juga ada wacana bahwa akan dibentuknya sekolah menengah kejuruan yang lebih banyak. Namun yang Ferry lihat bahwa apabila pemerintah menggunakan supply side dalam SMK, contohnya membentuk SMK Administrasi Perkantoran, Ferry melihat di beberapa kota seperti Kota Banjar, dan memang kebetulan Ferry adalah SMK, itu yang memiliki relevansi kepada pekerjaan itu justru SMK itu lebih sedikit gitu. Dan bahkan BPS pun mencatat tingkat pada tahun 2020 kalau tidak salah kemarin itu tingkat pengangguran tertinggi justru SMK gitu Pak. Jadi ini yang saya dilihat bahwa dari demand side maupun supply side-nya sendiri ini masih terjadi masalah gitu. Nah menurut Bapak sebagai akademisi secara teoritis untuk menyeimbangkan kedua hal ini bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, langsung. Bisa langsung, Pak. Iya, Ferdi ini kalau nanya khas ya. Ya, sisi teoritisnya, sisi aplikasinya ada ya. Oke, jadi kalau kita bicara sisi teoritis ya, prakerja dikaitkan dengan sisi akademis ya. Memang kartu prakerja itu lebih dominannya sisi supply side. Jadi menciptakan sumber daya manusia yang siap kerja, menyiapkan supply of labor gitu ya, yang berkualitas, yang bermutu. Nah memang pemerintah ini masih punya kelemahan dari sisi demand side, punya kelemahan dan diperparah dengan COVID gitu. Dalam kondisi normal aja, pemerintah masih belum bisa mengcover para lulusan S1 ataupun mungkin jurusan-jurusan yang bersifat apa sih ya, vokasional, itu juga masih belum bisa mengcover 100% atau belum bisa menyalurkan 100%. Nah, kalau dalam kondisi sekarang malah diperparahnya industri-industri pada gulung tikar, UMKM yang dulu pada krisis-krisis yang lalu sebagai katup pengaman sekarang nggak bisa diandalkan, UMKM-nya mati juga karena orang nggak boleh bergerak, orang nggak boleh melakukan mobilitas, bahkan aktivitas pun dibatasi. Jadi susah dari sisi demand side ini yang paling beratnya, dari sisi permintaan tenaga kerja ini yang nggak bisa didongkrak. Nah akhirnya ada solusi yang relatif jitu gitu ya. Artinya pemerintah melakukan pendekatan lain, pakai pendekatan multiplier effect yang masuk dari sisi konsumsi. Dikasih aja orang konsumsi gitu, duitnya diberikan supaya orang melakukan pengeluaran konsumsi. Teorinya kan konsumsi otonom bisa mendongkrak ekonomi itu. Nah dari situ
Makanya ekonomi masih bisa menggeliat itu karena orangnya disuplai duit, suruh belanja. Belanja itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi kan bangkit. Orang belanja, orang membeli barang, melakukan kegiatan konsumsi, itu kan mendongkrak produksi, ya bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mengandalkan mekanisme pasar murni, ya ini susah, ya demand supply-nya supaya berjalan sesuai dengan apa sih ya teori-teori klasik begitu, ini susah ya. Artinya ini dari sisi demand, katakanlah tadi demand for labor, dari sisi permintaan tenaga kerja ini susah didongkrak kecuali pemerintah menggunakan teori yang lain, pakai teori efek dongkrak gitu. Orang diberi duit suruh belanja, kan pada belanja tuh ke supermarket, lumayan tuh kan toko-toko bisa jualan lagi, bisa belanja, bisa karyawan dipekerjakan lagi. Itu efek dongkrak dari pengeluaran konsumsi. Kita tahu teorinya itu ada. Ya, teori multiplier effect dari konsumsi otonom atau dari pengeluaran konsumsi. Nah, sisi yang lain memang pemerintah sedang mencanangkan MBKM ini hanya baru efektif ya semester sekarang. Semester sekarang pun itu tidak semua semester. Jadi semester 7 tadi udah nggak kena. Jadi semester-semester ke bawahnya. Ini juga memberikan penguatan. Lagi-lagi ini masih dari sisi supply side. Pemerintah belum bicara nanti ininya, demand side-nya seperti apa. Karena prediksi COVID ini juga susah kapan berakhirnya. Jadi ini yang paling bingung bukan Indonesia saja sih, negara-negara lain juga, negara-negara maju masih belum punya solusi yang efektif gitu ya, dalam rangka menyalurkan supply side, menyalurkan nanti lulusan. Ya, ini baru meraba-raba saja gitu ya, kira-kira nanti kalau ekonomi normal mungkin sektor ini bisa tumbuh, sektor ini bisa tumbuh. Kepastiannya kan tidak 100%. Jadi ekonomi itu lebih banyak unsur ketidakpastiannya. Jadi ekonomi itu kadang bercampur dengan unsur non ekonomi dipengaruhinya, belum faktor eksternal, faktor dari luar juga ikut berpengaruh. Nah, jadi MBKM ini salah satu model upaya ya untuk penguatan dari sisi supply side, walaupun dari demand side-nya ini belum optimal. Pengalaman saya waktu jadi di kemahasiswaan di Warek 3, yang sering jadi pikiran saya ini, saya memikirkan kalau melihat mahasiswa di wisuda ini, saya tidak berpikir senang dalam arti jumlah mahasiswa yang di wisuda banyak. Saya mah bingung nanti ini mau pada kemana. Padahal perguruan tinggi masih punya tanggung jawab itu untuk menyalurkan mereka. Dan itu yang kurang banyak disentuh. Setelah lulus mau kemana? Ini kan yang setelah lulus kan seorang jual putus. Ya, jual putus. Paling nanti ada tracer study cuma ditanya gitu ya. Nah, tracer tadi ditanya kapan Anda bekerja setelah lulus ini berapa lama, kan begitu. Nah, bagusnya memang ya perguruan tinggi itu memfasilitasi mahasiswa supaya sampai bisa bekerja. Dan itu yang paling berat. Ya, di beberapa perguruan tinggi yang paling berat itu. Jadi perguruan tinggi yang udah besar memang ada sih ya lembaganya, CDC. Ya, Career Development Center. Nah, itu perguruan tinggi gajah itu besar-besar itu CDC-nya. Sementara Unsil nggak diberi struktur itu oleh pemerintah karena Satker. Makanya dulu saya maksa pengen ada struktur itu. Nah, saya lepas dari Warek 3 baru diizinkan ada CDC di bawah LPPM. Nah, fungsi CDC itu luar biasa. Nanti untuk tracer study, nanti untuk fasilitasi mahasiswa kalau udah lulus mau kemana, untuk melakukan pelatihan, terus lembaga sertifikasi. Nah, di situ nanti mahasiswa diberikan bekal-bekal yang cukup ya untuk menghadapi peluang kerja. Tapi lagi-lagi itu masih sisi supply, demand side-nya tetap itu berat. Makanya muncul undang-undang Cipta Kerja yang digenjotnya investasi itu. Nah, undang-undang Cipta Kerja sebetulnya itu upaya menciptakan lapangan kerja itu dari demand side itu, pemerintah berupaya. Tapi kan di situ juga tidak semudah membalikan tangan.
mengundang investor untuk masuk ke Indonesia ini juga pikir-pikir. Banyak faktornya. Ini investasi di Indonesia aman nggak? Wong orang TNI aja di Papua banyak ditikam dari belakang, banyak dibunuh dengan tidak salah tidak apa gitu ya. Demo terus menerus di Indonesia, teroris bermunculan. Nah, ini susah nih. Undang-undang Cipta Kerja tuh bagus sebetulnya. Berupaya pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja, tapi kondisi sosial politik yang masih belum aman, ya ini yang membuat menjadi barrier untuk bisa terlaksana secara optimal. Nah, yang terakhir, SMK. SMK ini menurut pengamatan saya, ini sekolah yang sebetulnya sedang diberikan kemudahan, difasilitasi oleh pemerintah, karena memang SMK ini lebih memproduk, menciptakan lulusan yang siap pakai. Tapi lagi-lagi ini pun pemerintah masih belum bisa optimal dari sisi demand side-nya. Jadi SMK pun masih dari sisi supply side. Memang ada beberapa SMK yang sudah menjalin kerjasama dengan industri, dengan mitra, tapi ini tidak 100%. Karena jumlah SMK dengan industri yang ada, jumlahnya tidak seimbang. Memang ada suka SMK yang langsung kerjasama dengan perusahaan, tapi tidak banyak, ya tidak banyak. Tapi pemerintah concern ke sekolah-sekolah yang kejuruan. Bahkan sekarang itu ada program pemerintah itu ada ITB ya, Institut Teknologi Bisnis. Nah itu ada sekolah yang dianjurkan oleh pemerintah pusat itu. Pemerintah pusat sangat mendukung kalau ada sekolah-sekolah yang berbasis kepada otak kanan ya, yang lebih banyak dibinanya otak kanan. Bagaimana nanti cara bekerja, bagaimana teknologi entrepreneurship, bagaimana teknologi marketing ya, ada DG marketing, ada DG apalagi, ada DG entrepreneurship. Nah, itu model-model seperti itu yang sekarang sedang disupport oleh pemerintah. Nah, sekarang itu kan SMA sudah pada banyak ditinggalkan ya. Yang lebih banyak sekarang mengarahnya ke SMK. Itu pemerintah mempermudah program-program SMK atau community college ya, yang macam D3, D4 gitu. Saya kira begitu, Ferdi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengen nanya nih mengenai apa sih yang dalam sektor ekonomi ya, kayak bonus demografi atau Indonesia Emas sebagainya. Nah, saya tuh pengen tahu kan kalau misalkan sekarang itu ada yang namanya nanti itu ada bonus demografi, terus katanya ada Indonesia Emas. Nah, dalam yang disebut Indonesia Emas tuh seperti apa sih? Terus kalau misalkan udah Indonesia Emas, untuk kelanjutan ke depannya tuh itu kayak gimana sih? Apakah ada penurunan lagi ataupun ada kenaikan ataupun gimana sih jadinya negara kalau misalkan setelah Indonesia Emas nanti kayak gimana sih negara tuh untuk ke depannya? Apakah ada apa lagi gitu? Pengen nanya ke sana, Pak. Barangkali itu pertanyaannya. Terima kasih. Siapa yang menjawabnya? Baik, mungkin pertama bisa dijawab oleh Pak Ade terlebih dahulu, mungkin nanti selanjutnya bisa ditambahkan oleh Kak Restuadi. Iya, boleh. Ya, Indonesia Emas. Indonesia Emas itu kan sebetulnya mana saya pengen cari pinnya mana nih, replace pin. Nah, ini biar kelihatan. Ya, pertama bonus demografi ya. Anak EP mah mungkin ngerti ya. Gani itu dari EP bukan? Dari manajemen, Pak. Tapi nggak apa-apa, dari manajemen juga nggak dosa kalau tahu. Kalau anak EP kan tahu itu ya, piramida penduduk. Ya, manajemen juga tahu mungkin piramida penduduk. Nah, ada piramida penduduk yang kembungnya di tengah gitu. Kembungnya di tengah itu berarti usia 14 sampai 64 itu banyak. Nah, gitu. Nah, usia ini biasanya katanya dalam kurun waktu
satu negara biasanya kemungkinannya cuma satu kali. Nah, ada yang kembung di tengah, itu yang kita sebut bonus demografi. Nanti ada yang kembung di bawah, dulu Indonesia pernah kembungnya di bawah. Ketika kembung atau cembung ya? Cembung. Kembung di tengah kayak perut gitu ya. Nah, susah sayanya nih laptopnya nggak bisa dicoret. Nah, ketika kembungnya di bawah, berarti itu generasi non produktif yang banyak. Jadi kalau kembungnya di bawah berarti usia 14 ke bawah yang banyak. Nah, kalau kembungnya di atas, di puncak, berarti usia-usia 65 ke atas yang banyak. Itu punya karakteristik, punya potensi yang beda. Contoh lah gini, kalau kembungnya bawah, berarti anak-anak yang banyak. Nah, anak-anak yang banyak itu tidak produktif, berarti harus banyak orang yang menanggung beban mereka. Nah, sebaliknya kalau yang kembungnya di tengah, mereka usia produktif. Jadi mereka bisa menanggung yang bawah dan yang atas gitu. Nah, itu bonus demografi itu maknanya seperti itu. Indonesia sekarang kembungnya di bawah, di tengah. Nah, ada beberapa konsekuensi positif dan konsekuensi negatif. Positifnya, kalau mereka dikelola dengan baik, ya pemerintah memfasilitasi, investasinya banyak, human capitalnya bagus, pasti Indonesia insya Allah ke depan itu akan lebih bagus. Jadi nanti sampai pada 2045, 25 tahun lagi itu cemerlang. Kira-kira prospeknya bagus gitu. Dengan syarat sekarang yang kembung di tengahnya dimanage dengan baik. Ya, sumber dayanya mumpuni, pemerintahnya support gitu ya. Tidak berkelahi terus. Tapi kalau sebaliknya berkelahi terus, partainya ribut terus, anak mudanya narkoba dan seterusnya, ini bukan bonus demografi, bisa bencana demografi. Itu. Tapi orang pada optimis semua. Kelihatannya ini bonus. Ya, dan di tahun 2045 kelihatannya ya dengan doa kita semua, dengan semangat kita semua, dengan berpikir positif kita semua, dengan investasi yang misalnya mengalir terus, dengan model pendidikan yang terus-menerus di-update, dimodifikasi, kelihatannya kita akan sampai 2045, saudara yang sampainya insya Allah. Kalau saya nggak tahu, sekarang 2021 tambah 44, kayaknya luar biasa kalau saya plus 44, kan 100 tahun mungkin saya usia. Kalau saudara plus 20-an, kalau saudara plus 20-an kan usia 50-an ya. Kalau saya plus 20-an, ya kalau ada umur mungkin mengalami plus 20-an mah ya. Plus 20-an, bukan plus 44-an, plus 20-an. Jadi generasi saya mungkin ada yang masih mengalami. Kayak si Joe Biden kan 70 berapa 86 ya. Nah, si Joe Biden mah mengalami itu usianya panjang. Ya maksudnya contoh usia panjang. Jadi kalau saya usia panjang kayak si Joe Biden mungkin mengalami juga. Tapi kan saya udah masuk usia yang bukan produktif lagi. Nah, yang produktif kan saudara. Nah, kedepannya gimana? Ya tergantung tadi si human capitalnya mumpuni enggak, support enggak, berjalan ke arah yang positif enggak. Ketika sebaliknya, misalnya sebaliknya itu hal-hal yang negatif tadi ya. Misalnya generasi mudanya malas belajar, investasi tidak mengalir, Indonesianya mungkin tinggal cerita, ini paling ngeri mah itu. Kalau Indonesianya tinggal cerita, misalnya kayak di Timur Tengah, berkeping-keping gitu ya. Ini yang paling ngeri. Jadi kuncinya, makanya kuncinya wawasan kebangsaan. Indonesia harus tetap ada, eksis sampai Indonesia emas. Tidak boleh ada ideologi lain, tidak boleh ada paham-paham lain yang menghancurkan Indonesia. Itu ngeri tuh. Perpecahannya akan lebih dahsyat daripada negara-negara di Timur Tengah. Wong suku itu di Indonesia itu ratusan, bukan puluhan lagi. Bahasa juga ratusan. Bayangkan kalau berkeping-keping pecah menjadi negara-negara kecil. Saya nggak kebayang itu. Jadi kita semua harus berupaya, kita tetap bertahan
ya sampai Indonesia emas ini Indonesianya eksis. Itu yang harus kita jaga gitu ya. Itu yang paling berharga, itu menjaga tanah air. Makanya sekarang saya itu hari Senin upacara, hari Selasa nyanyi Indonesia Raya, hari Rabu Pancasila, Kamis Indonesia Raya lagi, terus dosen karyawan itu diulang-ulang. Nah kalau mahasiswa enggak sih, mahasiswa paling mahasiswa ya ada PBN. Nah PBN itu di S1 ada, di S2 ada. Itu salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperkokoh, menguatkan Indonesia emas nanti 2045. Saya kira begitu kalau dari saya. Ya, terima kasih kepada Pak Ade. Mungkin dari Karestu Adi Nababana ingin menambahkan atau mungkin bagaimana gitu tipsnya untuk kami generasi muda yang akan mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi tersebut, apa nih yang harus kita persiapkan gitu dari mulai sekarang gitu. Berat nih. Siap. Jadi sebenarnya Pak Adi tadi udah ngejelasin ya, itu benar-benar udah mendasar banget, udah dijelasin gitu. Tapi pandangan dari saya sendiri sih nanti untuk pertanyaan dari Gani ya, gimana sih nanti kondisi emas Indonesia 2045? Kalau bisa dibilang itu kayak kalian kan pernah apa ya? GTM kan ya, GTM PKM. Tugas tulis mahasiswa. Itu kayak prototype. Itu masih dalam prototype gitu. Emas 2045 itu kayak gimana? Menurunkah kualitasnya atau meningkat? Nah, itu kalau bisa dibilang prototype dari kita kan pengennya meningkat gitu ya. Kalau dari saya itu sih membayangkan emas 2045 itu nanti nggak cuma produktif secara kerja gitu, maksudnya bakalan kerja semua nih, nggak gitu. Aku pengen misalnya nih ada invention atau penemuan-penemuan baru. Kalau misalnya sekarang itu kan banyak tuh generasi muda Indonesia yang misalnya sudah menemukan startup misalnya dari Fakultas Ekonomi sendiri tuh, ada Indikos, ada Pojok Rakyat yang nantinya kita harapkan di 2045 itu menjadi besar gitu, udah gede dan bahkan dikenal oleh dunia gitu. Nah itu kan nanti menjadi nilai apa ya, nilai tambah untuk Indonesia sendiri gitu. Jadi itu yang kategori menurut saya jadi emas 2045, generasi emas generasi mudanya itu nggak cuma kerja gitu, tapi menghasilkan sebuah produk yang dikenal dunia gitu, dan itu hak ciptanya oleh Indonesia sendiri gitu. Nah kemudian tips untuk kita generasi muda ya tentunya harus belajar ya, maksudnya banyak belajar, dan kalau bisa sih oke, kita dipersilakan kalau misalnya masih dalam ruang lingkup mahasiswa kita mencoba semua nih yang kita bisa gitu. Yaitu usia, kan kata siapa ya, kata Pak Ridwan Kamil ya, kalau usia 30 ke bawah itu, 30 tahun ke bawah itu masih silahkan coba semuanya gitu yang kamu bisa gitu. Jangan membatasi diri, misalnya kami itu jurusan ekonomi pembangunan ya, cuma di ekonomi pembangunan aja gitu. Kalau bisa semuanya di ranah keilmuan semuanya dicoba gitu, biar nanti di 2045 ini benar-benar menjadi emas gitu. Gitu sih tips sederhananya. Saya rasa diskusi yang menarik pada sore hari ini sudah berada di penghujung acara juga. Ini sudah pukul 14 lebih ya. Sebelumnya izin saya menyimpulkan sedikit dari pembahasan kita. Jadi mengenai kartu prakerja itu sendiri sebetulnya sangat membantu keterampilan kepada orang-orang yang memang ikut serta dalam program hal ini gitu, dan juga bisa menjadi penunjang untuk kita mendapatkan atau mencapai bonus demografi di Indonesia Emas di tahun 2045 itu sendiri gitu. Namun dari hal tersebut tidak terlepas kita juga harus terus berkarya sebagai generasi yang nantinya harus berkarya dan juga jangan membatasi diri gitu. Jangan hanya terpaku pada program-program yang pemerintah canangkan. Demikian Ngopi Part 15 dengan tema 1 Tahun Prakerja Bagaimana Realita, Harapan Menuju Sumber Daya Manusia Indonesia Berkualitas Menuju Bonus Demografi 2045.
Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Ade Komaludin, SEMSC, dan juga Kak Restu Adina Baban SD yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah bergabung pada diskusi pada hari ini.